Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para mahasiswa-mahasiswi, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan, diberi kenikmatan yang begitu banyak sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan uh, perkara kita pada hari ini, dan semoga pertemuan kita hari ini menjadi amal kebaikan pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Baik, langsung saja hari ini insya Allah kita akan membahas uh, syarah dari kitab Al-Bidayah fi Ilmi Al-Aqidah yang disyarah oleh Syekh Wahid Abdissalam Bali hafizahullahu ta'ala. Dan kita akan membahas pertemuan ke Al-Muhadharah As-Sabi'ata Asyar, ya, materi yang ke-17. Taib, para asatidah a'azani Allahu wa iyyakum, mahasiswa-mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bantu membaca, ininya kelihatan nggih? Apa namanya? Sudah kelihatan nggih kitabnya? Kurang kelihatan semua Ustaz Afwan. Nggak kelihatan semua ya? Gimana caranya? Kalau ini gimana? Udah Seperti, Ustaz. seperti ini kelihatan nggih? Nah, ya Baik, Ustaz. Kelihatan Ustaz. mungkin uh, kita akan uh, membahas kitab ini, syarah ini mungkin secara ringkas atau mungkin inti-intinya, dan setiap pertemuan kita akan membahas satu muhadharah. Mungkin ada yang mau membaca atau ana aja ya. Baik. Qala al-muallif hafizahullah taala, al-muhadharatu as-sabi'ah asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala abdillahi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. يقول المصنف غفر الله له عن معجزات الأنبياء. Setelah Syekh ya menyampaikan mukaddimahnya, ya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat, maka di sini Syekh mengatakan, yaqulul musannifu ghafarallahu lahu an mu'jizatil anbiya. Di antara pembahasan pada pertemuan ke-17 ini adalah tentang mu'jizat al-anbiya, ya, mu'jizat para nabi. Syekh mengatakan sabian, yang ketujuh, ibra'ul akmahi wal abrasi wa ihya'il mauta bi'idnillahi li Isa alaihi salam. Pembahasan yang ketujuh adalah yang berkaitan dengan bahwasannya mukjizat Nabi Isa alaihi salam adalah di mana beliau bisa menyembuhkan orang-orang yang buta sejak mereka lahir. Demikian juga bisa menyembuhkan penyakit kusta dan juga menghidupkan orang yang telah meninggal, dan ini semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah mukjizat Nabi
Isa alaihi salam. Kemudian ayuhal ikhwah al-fudala, kanat wiladatu Isa alaihi salam mu'jizatan lil bashariyah jum'a, haitsu ja'alahu Allah azza wa jalla min bila abin, wa dzakara Allah azza wa jalla qissatahu fil Qur'anil Karim fi amakin muta'addidah. يقول تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا يعني makanan عاليا ورفيقا. Di sini muallif mengatakan bahwasanya kelahiran Nabi Isa alaihi salam merupakan mukjizat bagi manusia seluruhnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihissalam terlahir dari seorang ibu tanpa ayah. Dan kisah Nabi Isa alaihissalam telah diceritakan, telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an surat Maryam, Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ya, kisahkanlah wahai Muhammad bahwasanya di dalam Al-Qur'an terdapat kisah Maryam yang mana ia mengasingkan diri dari keluarganya dan menuju tempat yang mulia yang berada di sebelah timur Baitul Maqdis. Makanan syarqiyah, yang dimaksud dengan makanan syarqiyah adalah makanan aliyah wa rafiqa, ya, tempat yang tinggi dan mulia. Kemudian fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharun sawiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, fattakhadhat min dunihim hijaban. Maryam mengambil hijab untuk menutupi dirinya, untuk menghalangi dirinya dari orang lain. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharun sawiyya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, ya, yang menyerupai seorang manusia. Ai fa arsalna laha Jibril alaihi salam. Allah mengutus Jibril alaihi salam. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya, kemudian ketika Maryam melihat malaikat tersebut, dia mengira manusia, ya, memang malaikat ini menyerupai manusia. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari dirimu, dari kejahatan engkau jika engkau ingin berbuat jahat. Jika engkau, ya, bertakwa. Li'annaha kanat wahdaha fi ghurfatin tabiatin li baitil maqdis haitsu kanat tukhaddimu baital maqdis thumma tatakhalla fi hadhihi al-ghurfah tata'abbadu li rabbiha azza wa jalla fara'at basharun baina yadayha rajulan. Pada saat itu, ya, Maryam alaiha assalam, dia sedang menyendiri di suatu tempat yang mana tempat itu, ya, dia pasang dinding atau hijab agar orang lain, agar masyarakat, agar kaum tidak bisa melihatnya, agar kaum tidak bisa mengganggunya ketika Maryam alaihissalam sedang beribadah, sedang berdoa, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqalat, ketika Maryam melihat laki-laki tersebut, yakni malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
saya berlindung kepada Allah, ya, dari kepada Ar-Rahman dari dirimu jika engkau bertakwa, jika engkau takut kepada Allah. Ay, a'udzu billahi azza wa jalla minka in kunta takhafullah fabta'id wa la taqtarib minni. Aku berlindung kepada Allah dari dirimu jika engkau orang yang takut kepada Allah, maka menjauhlah dan jangan mendekati diriku. Kemudian fatama'nahu bi annahu malakun wa laysa basharan falaysa lahu fin nisa'i walal akli walal syurbi fa innal malaikata la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatanakahun. Qala innama ana rasulu rabbika li ahabalaki gulaman zakiyya. Ji'tu ubashiruki بأن الله عز وجل سوف يرزقك غلاما طاهرا فتعجبت من ذلك وقال كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قط ولم أكن امرأة باغية زانية والعياذ بالله. Di sini ketika Maryam alaihissalam ya melihat laki-laki tersebut, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menenangkan menjadikan Maryam agar dia tenang, ya, dan mengatakan bahwasanya malaikat tersebut bukanlah manusia. Beliau, ya, adalah malaikat, bukan manusia. Falaisa lahu fin nisa. Ya, malaikat tidak memiliki istri atau tidak menikahi seorang perempuan. Walal akl walal syurb. Malaikat, ya, tidak makan dan tidak minum. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam mengatakan qala innama ana rasulu rabbik. Ya, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu li ahabalaki gulaman zakiyya, untuk memberikan kepadamu, ya, atas perintah Allah seorang anak laki-laki yang suci. Ya, jitu ubashiruki, ya, bi anna Allah azza wa jalla sawfa yarzuquki gulaman tahira. Fata'ajjabat min dzalika. Ya, maka ketika mendengarkan hal tersebut, Maryam terkejut, heran, ya. Kemudian mengatakan, "Kaifa yakunu li gulam walam yamsasni basharun qat?" Bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang anak sedangkan aku belum pernah disentuh oleh manusia sedikit pun. Walam akun imro'atan walam akun imro'atan baghiyatan zaniyatan wal billah. Dan aku bukanlah wanita yang pezina. Qalat, oleh sebab itu di sini Allah mengatakan qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiyah. فبين لها جبريل عليه السلام أن هذا الأمر هين وسهل على الله جل وعلا. Kemudian Jibril alaihissalam menjelaskan kepada Maryam bahwasanya ini adalah perintah Allah dan perkara ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah ingin memberikan seorang anak kepada hambanya, ya, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan anak tersebut kepada seseorang. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala arada an yaj'alahu waladan min umin bila abin ayatan linnas. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar ada seorang anak yang terlahir dari rahim seorang ibu tanpa ayah, ya, tanpa suami daripada ibu tersebut. Untuk apa? Ayatan linnas, sebagai tanda-tanda untuk manusia, agar manusia bisa mengambil pelajaran, agar manusia bisa berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha uh, bisa melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ay mu'jizatan linnas walidilalatin wa dilalatan ala qudratillahi jalla wa ala. Ini semua
Allah lakukan ya sebagai Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya Allah memiliki kemampuan, memiliki kudrah atas ini semua. Tsumma qala laha, kemudian uh, Jibril alaihissalam mengatakan kepada Maryam, wa kana amrum maqdiya. Perkara ini sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani qad qadahu wa qaddarahu fala budda an yakun. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar sesuatu itu terjadi, maka tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka karena Allah telah mentakdirkan dan menetapkan, ya pasti perkara ini tetap akan terjadi. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Ayat ini adalah sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya maha mampu ya untuk melakukan sesuatu. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar sesuatu itu terjadi, maka pasti akan terjadi. Kemudian muallif mengatakan tsumma nafakha fi dar'iha, nafakha fi fathati taubiha fahamalat biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Maka setelah itu malaikat Jibril alaihi salam meniupkan ya kepada dar'iha, pada di antara apa namanya, di antara ya, meniup ke dalam kerah baju Maryam, ya yang malaikat Jibril meniup pada lubang pakaian Maryam, ya di kerahnya. Kemudian Maryam pun mengandung seorang anak yaitu Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qusiyya. Maka وقال بعض العلماء حملت 9 أشهر وقال بعض العلماء حملت شهرا وقال بعض العلماء حملت ووضعت في آن واحد أو في يوم واحد فالله أعلم بالصواب. Kemudian di sini muallif mengatakan setelah malaikat Jibril alaihi salam meniupkan kepada Maryam, meniupkan di kerah baju Maryam, maka Maryam akhirnya ya mengandung, ya. Dan para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, apakah Maryam mengandungnya selama 9 bulan atau hanya sebulan atau hanya sehari lalu langsung melahirkan. Di sini adalah ada perbedaan pendapat dari para ulama. Adapun yang sahih wallahu a'lam bissawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahamalathu fantabatat bihi makanan qasiyya. Ay lamma sya'arat bi alamil wad'i dhahabat wa kharajat min baitil maqdis wa kharajat ila al-haqul, ay makanan qasiyya ay ba'idan. Ya, ketika Maryam alaihi salam ketika Maryam alaihissalam merasakan ya merasakan sakit ya karena dekat-dekat mau melahirkan, ya merasakan sakit yang sangat, maka Maryam keluar, ya pergi dan keluar dari Baitul Maqdis dan menuju suatu tempat yang sangat jauh, ya ada yang mengatakan di ladang atau di tempat yang luas. Dan makanan qasiyya, yang dimaksud makanan qasiyya adalah makanan ba'ida. Intinya ketika Maryam merasakan sakit yang sangat karena akan melahirkan, maka Maryam pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Faja'aha makhadul wiladah bi jiwari jid'in nakhlah hinaha
لما وجدت نفسها تلد وهي ليس لها زوج تمنت لها لو أنها ماتت قبل ذلك ولم تكن خلقت وكانت نسيا منسيا. Ya, ketika beliau yaitu Maryam melahirkan, ya, ketika pada saat itu Maryam ada di dekat pohon kurma, ya. Kemudian Maryam melahirkan sendirian tanpa seorang suami. Pada saat itu pula Maryam berharap, ya, berangan-angan seandainya, ya, pada sebelum melahirkan dia, ya, mati saja, ya, lau annaha matat qabla dzalik walam takun khuliqat, ya, dia berharap dia tidak diciptakan, wa kanat ya nasyam mansia, dan dia berharap menjadi manusia yang uh, tidak diperhatikan, tidak dihiraukan, ya, dan dilupakan. Qala ta'ala, kemudian Allah mengatakan, faja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya fa'arada an yatma'annaha rabbuha tabaraka wa ta'ala. Karena angan-angan atau harapan ini dari Maryam, maka Allah Subhanahu wa taala menenangkan Maryam. Fanadaha min tahtiha. Maka Maryam diseru, ya, Maryam diseru di tempat yang rendah. Kila min tahtiha huwa Jibril alaihi salam. Ada yang mengatakan bahwasannya yang menyeru Maryam di tempat yang rendah tersebut adalah malaikat Jibril. Wakila fanadaha min tahtiha alladzi nadaha huwa Isa alladzi waladatu. Dan ada yang mengatakan bahwasannya yang menyeru Maryam tersebut di tempat yang rendah adalah anaknya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Lakin Ibnu Katsir rahimahullahu rajjaha anna alladhi nadaha huwa Jibril alaihissalam. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala merojihkan bahwasanya yang memanggil Maryam di tempat yang rendah adalah malaikat Jibril alaihi salam. Fara'at aidan atau quri'at aidan adaha min tahtiha. Man tahtaha. Ada juga yang membaca ayat ini di samping fanadaha min tahtiha, ada juga yang membaca fanadaha man tahtaha, bukan min tahtiha. Qala ta'ala fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan Maryam agar dia tidak sedih, agar dia tidak, ya, mengharapkan sesuatu yang tidak, ya, yang aneh-aneh. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menyampaikan lewat malaikat Jibril dengan mengatakan, Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi dirimu sariya, ya, air sungai yang mengalir, ya, air sungai yang mengalir. Ja'alallahu tahtaki nahran yasri fashrabi minhu wala tahzani. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi dirimu wahai Maryam sebuah sungai yang mengalir di dalamnya air. Fashrabi minhu, maka minumlah dari sungai tersebut, wala tahzani, dan janganlah engkau bersedih. Wahuzzi bijid'in nakhlah satatasaqatu rotaban fakuli minar rutabi washrabi min hadzal nahril al-saryi alladhi yasri. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam untuk menggoyangkan, ya, sebuah pohon kurma. Kemudian
kurma tersebut atau buah kurma akan berjatuhan. Dan Maryam diperintahkan untuk makan kurma tersebut dan minum dari air yang mengalir dalam sungai tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qurri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menangkan Maryam dengan perintah bahwasanya Allah memerintahkan kepada Maryam untuk minum minum air dari sungai, kemudian memakan kurma yang ada di dekatnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam untuk jika ada kaumnya ya yang bertanya sesuatu kepada Maryam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Fakuli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Berikanlah isyarat wahai Maryam kepada kaum yang bertanya kepadamu tentang perkara ini, ya berikanlah isyarat bahwasanya engkau pada saat ini sedang puasa, ya pada saat ini sedang puasa. Ka'annaha alaihi salam ihtarat mada aqulu linnasi wa kaifa wulidtu wa kaifa waladtu wa kaifa udafi'u an nafsi wa kaifa athbattu lahum qudratallahi jalla wa ala fi hadzal waladi alladhi ja'a bila abin. Dan di sini Maryam alaihi salam itu dia bingung, dia bingung apa yang akan dia sampaikan, apa yang dia jawab ketika kaumnya nanti bertanya, ya ketika Maryam datang dan membawa seorang anak, apa yang akan beliau lakukan, ya bingung dari sininya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam untuk memberikan isyarat, ya tidak usah berbicara kepada orang-orang tersebut, cukup memberikan syarat bahwasanya Maryam pada saat itu sedang berpuasa. Kemudian ana nadartu an asuma wa kana as-shawmu indahum imtina'un an tanawul at-ta'ami wasyarabi wal kalam. Dan ketika pada zaman itu, ketika seseorang berpuasa, maka mereka dilarang untuk makan, minum, dan juga berbicara ketika mereka berpuasa. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam untuk memberikan isyarat agar memberikan isyarat kepada orang-orang yang bertanya bahwasanya beliau sedang puasa. Jadi tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum tersebut. Kemudian Allah mengatakan falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan, ya katakanlah wahai Maryam, bahwasanya saya tidak akan ya ngomong pada hari ini. Ya saya tidak akan berbicara kepada manusia pada hari ini. Yani asyiri ila famiki fayafhamuna annaki sha'imat la tatakallami. Ya, berikan isyarat kepada mereka bahwasanya engkau hari ini sedang puasa, maka mereka akan paham bahwasanya engkau puasa dan engkau tidak berbicara. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam ketika dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjawab jika ada yang bertanya, untuk melakukan sesuatu jika ada yang bertanya kepadanya, maka Maryam pergi ke kaumnya. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maryam membawa anaknya dan mendatangi kaumnya, ya, membawa anaknya dan mendatangi kaumnya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Maka kaumnya ketika melihat Maryam membawa seorang anak,
Ya, maka mereka mengatakan, wahai Maryam, ya, laqad ji'ti syai'an fariya. Kamu telah membawa sesuatu yang mungkar. Kau telah membawa sesuatu yang keji. Maka qala laha qaumuha ma hadha, apa ini? Laqad ji'ti syai'an 'azima. Engkau telah datang dengan sesuatu yang besar, ya, talidina walaysa laki zauj. Kamu melahirkan, mengandung, ya, tetapi kamu tidak memiliki suami. Wa hadza wal iyadu billahi fariya hadza zina. Ini merupakan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang keji, dan ini adalah zina. Inilah yang dikatakan oleh kaumnya kepada Maryam ketika Maryam, ya, membawa anaknya di hadapan mereka. Kemudian, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Maka kaumnya pun mengatakan, wahai ukhta Harun, saudarinya Harun, ayahmu bukanlah, ya, maka abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Ayah dan ibumu bukanlah orang yang zalim, yang melampaui batas, ya. Bukanlah keluargamu bukanlah keluarga yang melampaui batas. Kemudian di sini dikatakan oleh mu'alif, ya ukhta Harun. Ikhtalafa fiha ulama. Ya, kata ukhta Harun, para ulama berbeda pendapat. Ba'dul ulama qalu bi anna kalimat Harun kalimatun tutlaqu ala kulli insanin muta'abbidin musolih. Kata-kata ukhta Harun ini adalah kata-kata yang ada yang mengatakan ini adalah bahasa yang biasa digunakan ketika seseorang menyebutkan bahwasanya ada orang soleh. Ya, jika ada orang soleh, maka mereka mengatakan ukhta Harun. Ya, mereka mengatakan ukhta Harun. Kemudian qalu bi anna kalimat Harun kalimat tutlaku ala insani muta'abbidin musolihin. Fa yuqalu fulan akhu Harun, yakni fulan soleh. Ketika ada yang mengatakan orang tersebut adalah saudaranya Harun, maksudnya adalah orang tersebut adalah orang yang baik, orang yang soleh. Mithl idza duriba bihil mathal fil karam fa yuqalu akhu Hatim at-Ta'i. Akhu Hatim ay fil karam ay kariman mithl Hatim. Demikian juga, ya, ada istilah yang digunakan oleh orang ketika ingin menyebutkan seseorang itu soleh, maka mereka mengatakan akhu Hatim, ya, yaitu dia adalah orang yang mulia seperti Hatim. Kemudian wa ba'dul ulama qol bal kana laha akhun salihun muta'abbidun ismuhu Harun hakikiyah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Maryam yang memiliki saudara, ya, kandung, ya, saudara, benar-benar saudara, ya, yang namanya Harun. Dan Harun ini adalah seorang yang soleh, seorang yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ladzi rajjahahu Ibnu Katsir, dan inilah yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya Maryam memiliki saudara yang bernama Harun. Dan dikuatkan dalam kitab At-Tafsir wa fi Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian, ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Ya, sudah kita jelaskan. Ai akhuki rajulun salih wa abuki rajulun salihun wa ummuki imra'atun salihatun ma kanat ummuki baghiya. Yani lam takun masyhuratan bil fahsya wal iyadu billahi bal kanat tahiratan mutahharah. Jadi kaumnya mengatakan ketika Maryam mendatangi kaumnya membawa anaknya, maka kaumnya mengatakan bahwasanya kamu memiliki seorang saudara yang soleh, memiliki
ayah yang soleh dan memiliki ibu yang solehah, yang baik, ya, dan keluarga kamu atau ibu kamu bukanlah ibu yang perempuan yang pezina, yani lam takun masyhuratan bil fahsya, ya, ibumu tidak dikenal dengan perempuan yang jelek, bal kanat tahiratan, akan tapi ibumu, ya, dikenal dengan perempuan yang soleh, yang suci. Hinaha asyarat ila waladiha fata'ajjabu, yani taqulu lahum kallimuhu fata'ajjabu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, kaifa nukallimu man kana saghiran la yantiqu wa la yatakallamu ba'd, fajalasa wa takallama fa'ajazal jami' wa adhashahum bikalamihi. Maka ketika itu, ya, ketika Maryam diceramahi, diomeli oleh kaumnya, maka Maryam memberikan isyarat kepada mereka, ya, dengan isyarat agar mereka bertanya kepada anak tersebut atau berbicara dengan anak tersebut, yaitu Nabi Isa alaihissalam, sedangkan anak tersebut masih dalam gendongan, artinya masih kecil. Maka kaumnya heran dan mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa berbicara dengan, ya, seorang bayi yang masih dalam gendongan, ya, fil mahdi, ya, dalam gendongan. Bagaimana kami bisa berbicara atau mengajak bicara atau bertanya kepada anak tersebut, sedangkan anak tersebut, ya, belum bisa berbicara. Kemudian bayi tersebut jalasa, ya, duduk, watakallama, kemudian berbicara. Fa'ajazal jami' wa adhashahum bikalamihi. Maka apa namanya, semuanya terheran, ya, semuanya heran atas ucapan yang diucapkan oleh bayi tersebut. Semuanya heran memperhatikan itu semua. Kemudian para mahasiswa-mahasiswi a'azani Allahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menceritakan tentang kejadian ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala atau Maryam memberikan isyarat kepada kaumnya agar, ya, kaumnya berbicara dengan bayi tersebut. Kemudian mereka, ya, terheran-heran dan bertanya, kami tidak mungkin bisa berbicara dengan seorang bayi yang masih di dalam gendongan. Kemudian Nabi Isa duduk dan mengatakan, qala inni abdullah, saya adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah Subhanahu wa taala memberikanku sebuah kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku seorang yang berbarokah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan juga mengeluarkan zakat dimanapun, ya, selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan kepadaku untuk berbuat baik kepada ibuku. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku tidak
dijadikan ya, hamba yang sombong dan congkak. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Dan keselamatan ya bagi diriku selama ketika aku lahir, ketika aku mati, dan ketika aku ya dibangkitkan untuk hidup. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Dan itulah Maryam yang mengucapkan ucapan yang hak. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seorang anak. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala ya telah menetapkan suatu perkara, telah menetapkan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kun, maka jadilah perkara tersebut, sesuatu tersebut. Kemudian hinaha dafa'a an ummihi wa takallama bi kalamin ajibin wa huwa fil mahdi wa da'ahum ila Allah jalla wa ala. Maka disinilah Nabi Isa ya seorang bayi tersebut yang membela ibunya dan mengucapkan ucapan yang membuat orang di sekitarnya kaget, ya, sedangkan dia masih dalam gendongan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ya berdakwah kepada Allah, ya mengajak manusia, mengajak kaumnya untuk melaksanakan sholat, membayar zakat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah ibunya Isa alaihissalam menjadi manusia yang dibela, ya perempuan yang suci telah mendapatkan pembelaan dari anaknya Nabi Isa alaihi assalam. Wa kabura Isa alaihi salam wa kabbaru Isa alaihi salam wa amana bihi adadun kabirun min qaumihi wa kafara bihi adadun akhar fa ayyadahu Allah tabaraka wa ta'ala bil mu'jizat. Maka Nabi Isa alaihi salam ya bertakbir, kemudian sebagian kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagian lainnya mengkufuri ya Nabi Isa atau mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan ya hambanya yaitu Nabi Isa alaihi salam dengan mukjizat, sesuatu yang keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepadanya. Kemudian para mahasiswa-mahasiswi, a'azanillahu wa iyyakum, wa min hadhil mu'jizat, dan di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam ibra'ul akmahi wal abros, ya, bisa menyembuhkan penyakit ya seperti yang kita sebutkan, dan juga bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, sebentar saya sambil nengok dia ya. Sambil nengok di, insya Allah ini sepertinya pembahasannya sangat mudah dan sudah sering kita dengarkan ya. Sudah sering kita dengar. Enggak terasa udah mau jam ini ya, jam 9. Tapi kita lanjutkan sedikit, jika nanti tidak selesai untuk satu pembahasan mungkin kita akan lanjut di pembahasan berikutnya. Baik, para asatidzah a'azanillahu wa iyyakum, apa kita langsung meringkas saja ya. Saya baca dulu. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية فقال وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن عباس وسليمان وسلمان الفارسي دخل حديث بعضهم في بعض قالوا
لما بعث عيسى عليه السلام وجاءهم بالبينات جعل المنافقون والكافرون من بني إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به. Ya, ketika Nabi Isa diutus ya dengan berbagai keajaiban-keajaiban yang menguatkan dakwah beliau, maka orang-orang munafikun, orang-orang kafir dan orang-orang munafik mereka merasa ya terheran-heran dan juga mengejek ya Nabi Isa, dan mereka mengatakan fayaqulun lahu ma akala fulanun al-bariha wa ma dakhara fi manzilihi fayukhbiruhum fayazdadal mu'minuna imanan wal kafiruna wal munafiquna syakkan wa kufrana. Maka ketika orang-orang munafik, orang-orang kafir bertanya, apa yang orang tersebut makan tadi malam, apa yang dia simpan di rumahnya, ya, wa madakhir fi manzilihi. Kemudian Nabi Isa mengabarkan ya bahwasanya apa yang beliau makan, apa yang beliau simpan, fayazdada al-mu'minuna imanan. Maka orang-orang yang beriman ya bertambah kuat imannya, dan orang-orang kafir dan munafikun ya tambah kufur, dan ingkar. قال وكان مع ذلك عيسى عليه السلام ليس له منزل يأوي إليه إنما يسيح في الأرض ليس له قرار ولا موضع يعرف به فكان أول ما أحيا من الموتى أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي فقال لها ما لك أيتها المرأة فقالت ماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرها وإني عاهدت ربي ألا أبرح من موضع هذا حتى أذوق ما ذاقت من الموت أو يحييها الله لي فأنظر إليها. Maka para mahasiswa-mahasiswi azanillahu wa iyyakum, pada saat itu Nabi Isa alaihissalam belum memiliki rumah ya untuk beliau tinggal. Ya, maka beliau pada saat itu masih berdakwah kemana-mana, berjalan kemana-mana. Beliau belum punya tempat tinggal ya yang dikenal, yang diketahui oleh orang. Maka ketika beliau berjalan, ya beliau bertemu dengan salah satu ibu-ibu yang dia ini duduk dekat kuburan anaknya dan dia menangis. Kemudian Nabi Isa bertanya, kenapa engkau wahai ibu, atau ya gitu ya, kenapa engkau menangis wahai ibu? Kemudian ibu tersebut mengatakan, anak saya meninggal, anak perempuan saya meninggal dan saya tidak memiliki anak selain anak tersebut. Dan saya berjanji kepada Tuhanku, saya tidak akan kembali, ya saya tidak akan pulang sampai saya ya merasakan ya apa yang dirasakan oleh anak saya ketika ia meninggal. Saya berjanji kepada Allah, saya tidak akan pulang sebelum saya merasakan apa yang dirasakan oleh anak saya, atau Allah menghidupkan kembali anak saya tersebut dan saya melihatnya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, faqala laha Isa ara'aiti in nadharti ilaiha araji'atun anti qalat na'am. Nabi Isa alaihi salam mengatakan, jika ya bagaimana pendapatmu jika engkau bisa melihat anakmu, apakah kamu ya mau pulang? Maka ibu tersebut mengatakan, iya saya akan pulang jika saya melihat anak saya. Qalu faqama fa shalla rak'ataini thumma jaa fa jalasa 'indal qabri fanada ya fulanah qumi bi idznir rahman fakhruji qala fataharraka al qabru thumma nada thaniyatan
فانصدع القبر بإذن الله تبارك وتعالى ثم نادى الثالثة فخرجت وهي تنفض رأسها من التراب. Kemudian ketika ketika ibu tersebut mengatakan dia akan pulang tatkala dia telah melihat anaknya, maka Nabi Isa pun berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat, Nabi Isa duduk dan memanggil, ya fulana, ya wahai fulana, bangkitlah, kumi biidnir rahman, ya keluarlah dengan izin Allah, fakhruji, ya qala fataharrakal qabru. Kemudian kuburannya ya bergetar. Tumana ada tsaniyah. Kemudian Nabi Isa memanggil yang kedua, fansoda al qabru. Ya, kuburan tersebut terbelah. Ya, terbelah setelah Nabi Isa memanggil yang kedua kali. Setelah dipanggil yang ketiga kali, fakhorajat, maka anak perempuan tersebut keluar. Wahia tamfutu ro'asa, dan dia menggerak-gerakkan kepalanya karena di atas kepalanya ada tanah. Kemudian faqala laha Isa, kemudian oke, sampai sini saja ya mungkin ya. Faqala laha Isa ma abta'u bika anni, ما أبطأ بك عني. فقالت لما جاءتني الصيحة الأولى بعث الله لي ملكا فركب خلقي ثم جاءتني الصيحة الثانية فرجع إلي روحي ثم جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها صيحة القيامة فشاب رأسي وحاجبي وأشفاري عيني من مخافة القيامة ثم أقبلت على أمها فقالت يا أماه ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين يا أماه اصبري واحتسبي فلا حاجة لي في الدنيا يا روح الله وكلمته سل ربي أن يردني إلى الآخرة وأن يهون علي كرب الموت فدعا ربه فقبضها إليه واستوت عليها الأرض فبلغ ذلك اليهود فازدادوا عليه غضبا. Dan di sini para mahasiswa-mahasiswi azanillahu wa iyyakum, ketika Nabi Isa memanggil anak yang telah meninggal tersebut, kemudian dia agak lama gitu bangkitnya. Nabi Isa pun bertanya, kenapa kamu lama sekali ya menemui atau menjawab panggilanku? Ma'awtu abika anni, ya kenapa kamu telat gitu ya. Faqalat, kemudian anak perempuan itu mengatakan, ketika saya mendengarkan panggilan pertama ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepadaku. Kemudian ketika panggilanmu yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku di dalam jasadku. Ya, tsumma ja'at as-sihah ats-tsalitsah. Kemudian ketika panggilanmu yang ketiga, kata anak tersebut, maka saya mengira ini adalah panggilan ya akan datangnya, akan tibanya hari kiamat. Maka memutihlah ya memutihlah rambut dan kepalaku dan seterusnya. Ya, karena saya takut ya takut akan kiamat. Tsumma aqbalat ala ummiha faqalat, kemudian anak tersebut yang baru bangkit menghadap ke ibunya dan mengatakan, wahai ibuku, ya ammah, ma hamalaki ala an adzuqa karbal mauti marratain. Apa yang membuatmu membangunkan aku ya, meminta aku untuk bangkit lagi, dan aku pun merasakan kematian ya, beratnya kematian untuk kedua kalinya.
Ya ammah, isbiri wahtasibi, wahai ibuku, ya, wahai ibuku, wahai bundaku, bersabarlah dan mengharapkanlah pahala, ya, berharaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan fala hajata li fid dunya, dan aku tidak ada keperluan lagi di dunia ini. Aku tidak ingin kembali lagi di dunia ini. Aku tidak ada keperluan lagi di dunia ini. Ya Ruhallah. Kemudian anak tersebut mengatakan kepada uh, Nabi Isa, ya Ruhallah wa kalimatahu sal Rabbi. Wahai Ruh Allah dan kalimatnya, mintalah kepada Tuhanku agar aku dikembalikan di akhirat, agar aku dimatikan kembali dan memudahkan, ya, eh, apa ya, beratnya kematian terhadapku. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengembalikan anak tersebut di ya, agar mewafatkan kembali anak tersebut. Akhirnya anak tersebut wafat dan kuburan-kuburan pun, ya, rapat kembali sebagaimana awalnya. Kemudian kabar ini pun sampai kepada orang-orang yang Yahudi, dan orang-orang Yahudi, ya, tambah marah atas eh, kisah dan kejadian seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Para asatidah wal ustadat, mahasiswa-mahasiswi, a'azani Allah wa iyyakum. Mungkin kita cukupkan karena udah 1 jam ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya mungkin kita akan lanjutkan mulai daripada ucapan muallif di sini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Uh, Mungkin ada usulan atau masukan, silakan. Mungkin hari sebelum kita tutup, ya, ada usulan atau masukan 1 atau 2 orang. Karena ini pelajaran kita yang pertama, ya. Jadi banyak kekurangannya. Ada yang ingin berikan usulan? Bagaimana Apa pertemuan Ustaz, kedua? mungkin kami boleh nyoba baca, belajar Ustaz. Belajar baca. Oh, Ustaz. belajar baca. Nah, Ustaz belajar baca. Baik, berarti nanti di pertemuan berikutnya kita akan meminta ke beberapa mahasiswa-mahasiswi untuk membaca, gitu ya. Nah, Baik. Ustaz. Nah, jazakumullah khairan. Tapi ada lagi mungkin, kalau tidak ada kita kita cukupkan. Tadi apa yang Anda sampaikan terlalu cepat atau bisa diikuti? Bisa Ustaz. Bagus, Masya Allah. Baik, Barakallahu. baik, barakallahu fikum. Tapi para mahasiswa-mahasiswi azani, oh, terlalu cepat, terlalu cepat. Nah, tadi saya cepat-cepat itu karena ngejar waktu sih sebenarnya para asatidzah. Kalau mahasiswa membaca jadi lama, Ustaz, tidak usah. Oh, baik. Kalau mahasiswa-mahasiswi membaca katanya terlalu. Apa mungkin kita ini, ya, kita baca dulu, kemudian kita sampaikan ringkasannya seperti itu, biar biar apa? Misalnya gini, mahasiswa-mahasiswi membaca 1 halaman, kemudian kita ringkas, ya, kita ringkas poin-poinnya seperti itu. Oh, seperti ini saja sudah Assalamualaikum bagus. Ustazah. Saya ini, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ini saya perempuan, ya. Suara saya kayak perempuan, ya. Saya laki-laki. Afwan ya Allah. Iya, maaf. Iya, Ya Ustadz, gimana? kalau untuk pembelajaran cukup seperti ini. Namun Hmm. sedikit agak ini gitu ya, agak apa santai gitu. Karena saya inilah mungkin udah lansia ya, jadi Ya, nggak bisa di cepet-cepet gitu Ustadz. tayyib, tayyib. Jadi Syukron cukup atas begini masukannya, sudah. insya Allah. Iya, iya, baik. Terima kasih. Tayyib, afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, para asatidzah, azanillahu wa iyyakum wal ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan mungkin karena sudah uh, 1 jam. Azan juga. Kita akhiri Iya. dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak Manfaat izin dunia lagi. akhirat.